Perkenalkan, nama saya Reksi Andrea Gunawan dari kelas IF 403. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tentang data science pertemuan ke-9, hands-on sesi 9. Nah, jadi materi yang akan saya bahas adalah pertemuan 9, machine learning, klasifikasi, atau logistic regression, dan decision tree. Nah, di sini berikut adalah notebook saya. Nah, jadi topik yang akan saya bahas adalah supervised learning klasifikasi. Dalam spesifiknya, saya akan membahas tentang diagnosis kanker payudara. Nah, jadi saya akan menjelaskan setiap blok pada notebook pertemuan 9 dari awal sampai akhir. Kode ini dibuat untuk apa, bagaimana cara kerjanya, dan hasil apa yang dihasilkan. Notebook ini bercerita tentang membangun model machine learning untuk klasifikasi guna memprediksi apakah tumor kanker payudara bersifat ganas atau malignan atau jinak benign menggunakan algoritma logistic regression dan decision tree. Oke, yang pertama di sini saya mempersiapkan dulu library and data processing. Kode ini untuk apa? Kode ini membuat dataset bawaan dari SCL-Kit Learn Breast Cancer dan memuat library Pandas. Data dalam bentuk untuk data table. Cara kerjanya di sini ada load breast cancer. Nah, ini memanggil fungsi SCL-Kit Learning Breast Cancer with Concern dan membuat library Pandas untuk memanipulasi data dalam bentuk tabel. Nah, nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Terusnya, selanjutnya ada load selanjutnya ada load eksplorasi data atau singkatannya EDA. Nah, di sini kode ini untuk membuat dataset dalam bentuk fitur dalam variabel fitur X dan target Y, serta melakukan eksplorasi singkat untuk melihat ukuran data dan proporsi kelas target. Nah, di sini cara kerjanya X mengambil data atribut data-data dan mengubahnya jadi data frame dengan nama kolom data features name. Dan Y mengambil label kelas O untuk malignan atau ganas dan satu untuk benign. Nanti X-shape ini melihat ukuran baris dalam kolom. Terus sini ada value counts, normalnya sama dengan true. Ini menghitung persentase atau proporsi masing-masing kelas targetnya. Nanti hasilnya akan seperti sekian ini. Kita lanjut ke preprocessing data. Nah, preprocessing data ini, kode ini untuk apa? Kode ini untuk membagi dataset menjadi data latih atau train dan data uji atau tes, serta menyamakan skala standarisasi pada semua fitur numerik agar model bisa belajar dengan optimal. Cara kerjanya gimana? Yang pertama, dia nge-import dulu dari sklearn itu, terus dia mengambil train test split. Train test split ini membagi data dengan rasio 80% dan data latih 20% data uji. Seterusnya ada mana bacanya? Stratify sama dengan Y. Nah, stratify sama dengan Y ini memastikan proporsi kelas ganas atau jinak tetap sama di data latih maupun di data uji. Terus ada stand scalar. Ini scale atau scalar
mengubah nilai tiap fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Proses fitting. Proses fit underscore transform hanya dilakukan di Xtrain, sedangkan Xtest hanya ditransform untuk mencegah kebocoran informasi atau data leakage. Nah, nanti hasilnya dihasilkan kumpulan data Xtrain dan Xtest dalam algoritma klasifikasi. Oke, kita lanjut. Sini ada latih model logistik, regression, dan tampilan koefisien. Nah, kode ini untuk apa? Kode ini untuk membangun model logistik regression, salah satu algoritma klarifikasi linear, melakukan prediksi pada data uji, dan melihat fitur apa saja yang paling berpengaruh. Cara kerjanya, logistik regression, max iternya 500, menginisiasi model dengan batas literasi tinggi agar model dapat mencapai konvergensnya. Selanjutnya di sini ada fit. Nah, yang fit ini melatih model menggunakan data latih yang sudah distandarisasi. Terus ada predict. Ini predict. Predict ini menghasilkan tabel label untuk data uji. Selanjutnya tabel convdt. Convdt dibuat untuk melihat bobot koefisien tiap fitur, diurutkan berdasarkan nilai absolut terbesar untuk mengetahui fitur paling penting. Nanti hasilnya model logistik regression berhasil dilatih. Hasil print menampilkan fitur-fitur yang paling berpengaruh buat secara negatif terhadap kelas 1 atau binding end, seperti worst texture, radius error, worst concave point, worst area, dan worst radius. Artinya semakin besar nilai fitur ini, semakin kecil peluang tumor tersebut jinak, atau semakin besar kemungkinannya adalah ganas. Selanjutnya ikut gambarnya. Selanjutnya ada evaluasi dan bandingan. Evaluasi dan bandingan. Nah, evaluasi dan bandingan ini secara objektif dengan membandingkan manakah algoritma yang kinerjanya lebih bagus di antara logistic regression dan decision tree menggunakan metrik klasifikasi standar. Cara kerjanya, loop berjalan 2 kali. Yang ini loopnya berjalan 2 kali, masing-masing hasil prediksi model. Terus di sini ada confusion matrix display. Ini menampilkan gambar matriks evaluasi dari true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Dihitung juga nilai akurasinya, akurasi total atau dan precision untuk ketetapan prediksi positif. Selanjutnya ada recall score, kemampuan menangkap semua kasus positif yang asli, dan F1 score, rata-rata harmonic precision dari recall. Nah, hasilnya nanti logistic regression accuracy 0939, precision 098, recall 0986, v-score 098 0951. Terus di sini decision tree-nya akurasinya 0939, precision 0958, F1 score 0951. Logistic regression terbukti memiliki evaluasi metrik yang lebih unggul dibandingkan decision tree dalam kasus ini. Oke, kesimpulan hasil evaluasi dan perbandingan antara logistic regression dan decision tree pada model.
Jadi yang saya pelajari konsep algoritma klasifikasi sebagai bagian dari supervised learning, khususnya menggunakan logistic regression dan regression tree untuk memprediksi kelas pada dataset breast cancer Wisconsin. Pembelajaran meliputi proses klasifikasi mulai dari pre-processing data, pelatihan model, hingga evaluasi metrik kinerja, conversion metric, accuracy, precision, recall, dan F-score, serta memahami pentingnya memilih matriks evaluasi yang sesuai dengan konteks medis. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.